Jadi ada ayat dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kalian memperjualbelikan ayat-ayatku, ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Di sini bisa dipahami bahwa boleh kalian memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang mahal. Bukan begitu cara kerja memahaminya, bukan. Tapi ternyata ada loh yang memahami seperti itu, ada. Ada orang itu ke pasar cari Al-Quran, itu ngomongnya enggak terus tumbas gitu, beli enggak. Tapi ini uang kamu bawa, Qurannya saya bawa. Padahal ada banderol harganya itu. Jadi memperjualbelikan ayat-ayat Allah itu bukan berarti jual beli mushaf Al-Quran, bukan. Juga bukan soal gaji guru ngaji, enggak ada hubungannya dengan itu. Memperjualbelikan ayat-ayat Allah yang dimaksud dalam Al-Quran adalah menukar ayat-ayat Allah, menukar kebenaran dengan harga yang murah. Berapapun harganya itu murah. Kalau tentang Al-Quran, berapapun harganya itu murah. Harga itu nggak melulu tentang uang, enggak. Uang ya termasuk harga, tapi nggak hanya soal uang. Jabatan juga harga, ya toh. Politik juga harga, egois juga harga. Jadi harga itu nggak melulu tentang barang yang ditempeli dengan angka-angka seperti yang di minimarket atau supermarket yang ada diskon-diskonnya, nggak melulu tentang itu. Semua yang berharga adalah harga. Dan jika disangkut pautkan dengan ayat-ayat Allah, jika dikaitkan dengan kebenaran, maka berapapun harganya itu murah. Nah, ditukar dengan apa? Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Al-huda, petunjuk itu, kebenaran itu ditukar dengan kesesatan. Sudah tahu tentang kebenaran, tahu tentang kenabian Muhammad, tentang kerasulan Muhammad, tapi dijual dengan cara menyembunyikannya. Dia mendapat sesuatu sehingga dia menyembunyikan, atau dia takut kehilangan sesuatu lalu dia menyembunyikannya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad, mengenal, sangat mengenal, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Bahkan Abdullah bin Salam itu pernah berkata, aku mengenal Muhammad itu melebihi aku mengenal anakku sendiri. Loh, kok bisa? Loh iya, aku mengenal Muhammad itu tanpa keraguan sama sekali. Sementara anakku, ini beneran anakku apa enggak? Jangan-jangan ibunya selingkuh, kan nggak tahu. Jadi kenabian Muhammad sudah begitu jelas, sudah begitu dikenal. Tapi sebagian di antara mereka, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran itu. Wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahui. Lalu apakah memperjualbelikan ayat-ayat Allah hanya terbatas pada itu? Tentu saja tidak. Menyembunyikan kebenaran itu juga memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Menjadikan Al-Quran sebagai alat politik itu juga memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Membatasi pemahaman ayat Al-Quran itu juga termasuk memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Mengkerdilkan Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu hanya milik kelompoknya sendiri, itu juga termasuk memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Jadi memperjualbelikan ayat-ayat Allah itu nggak ada hubungannya dengan jual beli mushaf tadi, nggak ada. Itu malah bagus, itu menyebar kebaikan, orang akhirnya baca Al-Quran. Guru ngaji digaji, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Itu nggak termasuk memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran, nggak, malah bagus. Itu menyebarkan kebaikan, nggak menyembunyikan kebaikan. Itu malah bagus. Wong khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi malah bagus, biar tambah semangat, biar ngajarnya nggak seikhlasnya. Kalau ikhlas ngajar, kalau nggak ikhlas ya nggak ngajar. Akhirnya muridnya bodoh,
bodoh nggak bisa ngaji, udah gitu jadi ustad gak bisa ngaji, kan ya saru tuh.